Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Hoiria dari kelas 12 IPA 4. Saya dari Salsabila Dermawan dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan mengulas teori evolusi dari Teori Darwin dan teori Harun-Yahya. Teori Darwin, menurut Darwin adalah landasan adalah keberadaan variasi di ciri-ciri atau karakter tersebut. Variasi tersebut mengalami perubahan seiring adaptasi dengan lingkungan hidupnya. Yang tidak beradaptasi rentan pada kepunahan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya seleksi alami yang berlaku akibat pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Setelah belajar teori Darwin, orang sering bertanya, apakah manusia berasal dari kera atau tidak? Padahal pertanyaan tersebut membuat keliru. Berdasarkan ilmu biologi, manusia memang tidak berasal dari kera, tetapi kita setara karena masuk dalam lingkungan animalia yang sama dengan kera. Jika teori Darwin menjelaskan bahwa fosil menghubungkan makhluk hidup dengan nenek moyangnya, tidak menurut Harun-Yahya. Menurut Harun-Yahya, fungsi fosil itu tidak begitu, melainkan untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya hingga mendapatkan bentuk seperti kita, bentuk makhluk hidup yang modern. Nah, lalu bagian evolusi yang paling ditentang Harun-Yahya adalah bagaimana manusia merupakan bentuk evolusi dari kera. Bagi Harun-Yahya, teori itu adalah penghinaan karena menyamakan manusia dan kera. Bagaimanapun prosesnya, kera tidak akan pernah mencapai tingkat kecerdasan manusia. Dengan kata lain, tak mungkin kera berubah menjadi manusia. Nah, seperti salah satunya teori Darwin, menurut Harun-Yahya, teori evolusi tak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein yang dihasilkan. Padahal protein adalah unsur terpenting bagi makhluk hidup. Nah, menurut Harun-Yahya, teori evolusi Darwin tak mampu menjelaskan proses penciptaan protein yang membutuhkan protein dalam pembentukannya. Itu kalau misalnya digambarkan di teori Harun-Yahya. Ya. Semua jenis kera modern, baik gorila, orangutan maupun Homo sapiens, berasal dari satu nenek moyang yang sama. Hal ini terwah setelah adanya penelitian dari hasil perombalan DNA yang menyebut urutan kode DNA kita dengan sequencer menyusun 99% kecocokan. Sedangkan menurut Harun-Yahya, bahwa mutasi dan seleksi alam tidak mungkin menghasilkan spesies baru karena tidak ada mutasi yang menguntungkan. Menurut mereka, semua mutasi itu hanya akan menghasilkan cacat pada makhluk hidup yang mengalaminya. Nah, mutasi itu kan adalah suatu perubahan yang terjadi pada proses perkembangbiakan makhluk hidup kan. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu adalah mutan karena memiliki DNA yang berbeda pada setiap induknya. Jadi, bila tidak ada mutasi yang menguntungkan, maka makhluk hidup tidak bisa berbuat apa-apa pada perubahan lingkungan. Nah, jadi kalau menurut Harun-Yahya itu, proses penciptaan manusia itu secara terpisah, berbeda. Jadi, kalau menurut Darwin itu kan fosil itu menghubungkan dengan nenek moyang, sedangkan menurut Harun-Yahya fosil itu tidak untuk menghubungkan dengan nenek moyang, tapi untuk sekali lagi mohon perhatian. Ya, merasa kehilangan ya Allah, Bu, HP. saya udah berapa kali tag ini, Bu? Ya Allah, Bu. Gitu. Sedangkan menurut Harun-Yahya, fungsi fosil itu nggak begitu. Seperti yang tadi udah aku jelasin di awal, nah fungsi fosil itu untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak sama nenek moyangnya, jejak evolusi nenek moyangnya. Jadi bukan dari satu makhluk hidup itu memiliki nenek moyang yang sama gitu, tapi manusia melalui proses penciptaan yang terpisah gitu. Nah, dan ada lagi kalau menurut Harun-Yahya, bagaimanapun proses yang dialami, kera itu tidak akan mencapai tingkat kecerdasan manusia gitu. Dan teori Harun-Yahya ini menggunakan desain sebagai pengganti evolusi untuk menjelaskan kerumitan struktur dan keragaman kehidupan. Nah, kalau misalnya teori mereka ini lebih baik dari evolusi, maka penjelasan desain seharusnya bisa diterapkan pada tiap peristiwa sejarah kehidupan di bumi gitu. Nah, Harun-Yahya sendiri ini mengajukan burung sebagai contoh desain yang sempurna. Kayak seluruh tubuh burung ini kan kayak menunjukkan adaptasi yang baik untuk kehidupan menjelajahi udara dengan dua sayap, tulang-tulang yang ringan, bulu berstruktur yang rumit dan efektif, mata besar dan awas. Nah, sedangkan menurut teori Harun-Yahya, burung itu pastilah muncul tiba-tiba dalam sejarah alam tanpa ada pendahulu di masa lalu. Kalau misalnya pada teori Darwin setiap makhluk hidup punya nenek moyang, berarti seharusnya makhluk hidup yang lain tuh ada nenek moyangnya juga, bukan cuma manusia. Sedangkan sampai saat ini
fosil-fosil itu fosil-fosil yang ditemukan belum adanya kejelasan mengenai nenek moyang dari fosil-fosil tersebut gitu. Udah? Ada lagi? Udah? Ya udah, berarti aku lanjut aja kali ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa dalil-dalil utama tentang teori Harun Yahya. Mungkin bisa sebagai kesimpulan. Yang pertama, jenis-jenis makhluk hidup itu nggak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk yang lainnya. Misalnya dari ikan jadi amfibi dan reptil, terus reptil ke burung, atau mamalia dari ke paus, begitupun dari kera ke manusia. Nah, yang kedua, tiap jenis makhluk hidup itu tidak berkerabat satu sama lain dan diturunkan dari leluhur yang sama. Masing-masing itu merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan sendiri. Kayak tadi, manusia itu pasti ada penciptanya, proses penciptaannya sendiri, beda dengan kera dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang ketiga itu seleksi alam sebagaimana ditemukan Darwin. Itu yang tadi yang kamu bahas adalah kaidah yang berlaku di alam. Nah, jadi Darwin itu membahas tentang seleksi alam, ya udah, tapi dia berlaku di alam, tapi tidak pernah menghasilkan spesies baru gitu. Karena tadi kalau misalnya melalui mutasi itu gak ada mutasi yang menguntungkan gitu. Jadi mau bagaimanapun dicoba, diuji, kera itu tidak akan bisa menjadi manusia, begitupun sebaliknya, dan begitupun dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yang keempat itu tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup kayak tadi yang udah aku bahas. Nah, selain itu, mutasi tak menambah kandungan informasi dalam materi genetis makhluk hidup. Yang kelima, catatan fosil tidak menunjukkan adanya bentuk transisional serta menunjukkan penciptaan tiap kelompok makhluk hidup secara terpisah. Nah, yang keenam itu abiogenesis atau kemunculan makhluk hidup dan materi tak hidup tidak mungkin terjadi. Jadi abiogenesis kayak kemunculan makhluk hidup dan materi tak hidup itu nggak mungkin terjadi. Yang ketujuh, perumitan dan kesempurnaan yang ditemukan pada tubuh dan DNA makhluk hidup tidak timbul karena kebetulan, namun merupakan bukti bahwa ada yang merancang perumitan tersebut gitu. Nah, pendapat yang ke-8 yaitu materi dan persepsi kita adalah ilusi, yang nyata adalah Allah yang meliputi segalanya. Jadi manusia, ilmuwan, kita sebagai manusia itu cuma bisa berteori, tapi kita balik lagi ke penciptanya. Itu kalau menurut teori Harun Yahya. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.